Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita berjumpa di channel KM Dakwah ini, dan mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka taqarruban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'abudan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama dan juga pesan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi di channel ini, yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang share, yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang kewajiban sholat adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan sepanjang hidup. Artinya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan muqim, dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit. Artinya selama seseorang masih mampu mengerjakan dan masih sadar, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bagaimana tata cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sedang sakit. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak penjelasan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul maridi bihasbil qudrati min qiyamin aw qu'udin aw ala jambin aw istilqa'in aw birrasi aw bil ayun aw ijra'il arkani alal qalbi. Sholat bagi orang yang sedang sakit itu boleh dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Boleh mengerjakan dengan berdiri kalau memang dia bisa dengan berdiri. Boleh dengan cara duduk kalau tidak bisa dengan berdiri. Boleh dengan berbaring, dengan terlentang. Bahkan boleh mengerjakan sholat dengan isyarat, baik dengan isyarat kepala ataupun dengan isyarat mata. Artinya selama seseorang dia masih sadar, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Wa man kana mulattakhun bid-dam ithra amaliyatin jarahah aw marbutan biqisin yusabu fi dam masalan aw mujabbar al-maksur. Bagi orang yang dia berlumuran darah dalam keadaan yang darah sedang mengalir, sebagaimana orang yang habis atau selesai mengerjakan atau melakukan operasi misalnya, atau orang yang sedang transfusi darah atau sedang diinfus, atau orang yang sedang digips karena ada tulang yang patah, maka yusalli ala hadhil hal biwudu'in aw tayammum bihasil qudrah. Maka bagi orang yang sedang dalam keadaan berlumuran darah seperti itu, habis operasi kemudian karena sedang transfusi darah, kemudian dalam keadaan digips ya, maka wajib baginya tetap mengerjakan sholat dalam keadaan yang dia bisa, yang dia mampu, dengan cara wudhu kalau memang dia bisa mengerjakannya dengan bersuci dengan wudhu. Kalau tidak bisa maka diperbolehkan dengan tayamum. Artinya Islam memberikan kelonggaran bagi seseorang untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan yang dia mampu. Inilah rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam keadaan puasa misalnya, kalau orang tidak bisa mengerjakan puasa karena sakit atau dengan safar, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa tapi dengan mengqadha pada hari yang lain. Kemudian juga dalam wudhu ya, kalau dia tidak bisa wudhu boleh dengan tayamum juga dalam keadaan bersuci. Bahkan dalam sholat pun juga diatur demikian. Bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara berdiri, boleh dengan cara duduk, bahkan dengan cara berbaring dan juga dengan isyarat. Inilah keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Jadi orang yang sedang transfusi darah, orang yang sedang digips, orang yang sedang berlumuran darah karena setelah dioperasi, maka tetap dia mengerjakan sholat dalam keadaan yang dia mampu untuk mengerjakannya. Tapi di sini dijelaskan tsumma yu'idu shalah ba'da syifai ihtiyatan. Kemudian kalau memang operasi sudah selesai, darah sudah bersih, kemudian sudah tidak tidak digips lagi, kemudian juga tidak diinfus lagi, maka sebaiknya dia mengulang sholat yang dikerjakan pada kondisi yang memang dalam keadaan berlumuran darah itu tadi.
sebagai bentuk ihtiyat, faktor kehati-hatian ya. Jadi sholat yang dikerjakan dalam keadaan berlumuran darah itu ya diiadah, diulang kembali ya, dikerjakan di waktu setelah dia sembuh ya, sehingga ini sebagai bentuk daripada ihtiyat, faktor kehati-hatian supaya sholat yang kita kerjakan ini benar-benar bersih dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesungguhan kita bahwasanya kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selama orang bisa mengerjakan sholat dengan cara yang dia mampu, maka dia harus mengerjakan dengan keadaan yang dia bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.